Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya dalam video singkat ini untuk memberikan respons sekaligus jawaban atas salah satu penggalan video. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu dikirimi tautan. Isinya itu ada seorang anak muda. Saya ingin menjaga privasi yang bersangkutan ya. Cukup menampilkan suara saja. Khawatir dihujat. Jadi saran saya ketika ada orang-orang semacam ini, ya kita tidak perlu menghujat karena mungkin ada banyak orang di luar sana yang kurang beruntung, tidak mendapatkan pembelajaran agama yang memadai atau salah guru. Nah, tugas kita itu meluruskan dan memberikan jawaban. Karena saya kira hal-hal semacam ini atau kegelisahan semacam ini menjadi kegelisahan banyak orang juga di luar sana. Mari kita simak sejenak ya apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan. Sejak kapan bahwa agama itu tidak diperlukan? Semenjak sadar bahwasanya sholat itu tidak merubah keadaan. Itu sekitar usia kelas 2 SMP itu saya terakhir sholat. Sadar bahwasanya ya sholat itu nggak ada efeknya. Kalau kita minum misalkan, kalau minum kan menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Kita makan menghilangkan rasa lapar. Kalau sholat ya biar apa? Tidak ada efek. Sholat nggak sholat tetap hidup. Jadi ente pernah kuliah nggak? Pernah kuliah. Udah lulus? Lulus akhirnya di usia semester 16. Karena gini, pada metodologi penelitian itu Kalau dakwah Saya kira cukup itu ya. Jadi ini saya kira kegelisahan banyak orang juga di luar sana. Merasa sholat nggak sholat itu nggak ada efeknya. Nah ini yang bersangkutan meninggalkan agama, merasa agama itu tidak ada maknanya setelah sadar bahwa sholat nggak sholat itu sama aja. Terus dia memberikan permisalan dengan minum. Kalau minum kan kita haus, kita minum ada efeknya. Kalau lapar, kita makan ada efeknya kerasa. Kalau sholat katanya kan nggak ada efeknya. Mas, sampean kalau misalnya minumnya 1 tetes doang, nggak bakal menghilangkan haus. Kalau minum cuma seucrit doang, nggak bakal menghilangkan rasa dahaga. Makan cuma seujung kuku, ya nggak bakal ngerasa kenyang. Sesendok pun kadang-kadang banyak orang tuh nggak merasakan kenyang. Jadi yang salah makannya atau cara Anda makan. Yang salah itu minumnya atau cara Anda minum. Sholat juga begitu. Kalau sholat itu cuma gerakan fisik doang, tanpa menghayati maknanya, emang nggak ada efeknya. Berarti Anda sholatnya kurang dalam, sholatnya kurang dihayati, makanya tidak merasakan makna. Yaitu tadi, ibarat saya minum setetes 2 tetes sedikit doang gitu loh. Nggak kerasa hilang rasanya haus itu kan. Nah, itu analogi yang kurang tepat ya. Ya kalau minumnya banyak kan hilang haus. Sholat juga kalau sholatnya dalam, dihayati maknanya, bisa berefek untuk apa? Untuk ketenangan batin, ketenangan jiwa. Coba deh bayangkan. Dalam sholat itu hampir semua lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu mengandung makna penghambaan yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang menghayati sholat, dari mulai takbir saja kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita yang berlumuran dosa ini dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Kata yang pertama kali kita ucapkan adalah kata yang menunjukkan pengagungan terhadap Tuhan kita. Allah itu maha besar, berarti masalah saya ini kecil sebetulnya. Kalau seandainya dihadapkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita kemudian merendah, kemudian kita melupakan masalah-masalah kita, memasrahkan kepada Allah. Kepasrahan itu pada akhirnya melahirkan ketenangan batin. Toh kita ini pada akhirnya hanya bisa berusaha, bukan mengendalikan segala-galanya. Seringkali depresi, rasa frustrasi, depresi dan semacam itu terlahir ketika orang itu terlalu obsesif dalam hidup. Dia mengharapkan sesuatu, kenyataan tidak mendukung. Akhirnya dia merasa kecewa, gelisah, sedih. Tapi justru orang yang pasrah setelah berusaha ya.
itu mudah mendapatkan ketenangan. Dan sholat itu mengajarkan kepasrahan itu. Allahu Akbar. Ketika membaca Al-Fatihah yang diucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Anda sadar dengan kasih sayang Allah, Dia memberi kita banyak nikmat. Kita bisa memandang, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara. Itu semua nikmat yang kadang sering kita lupakan. Kita ini hidup hanya fokus dengan penderitaan, tapi lupa dengan kenikmatan. Terus ketika sengsara menyalahkan Tuhan, salah Anda sendiri memaknai hidup dengan cara yang keliru. Salat itu mengajarkan kita, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kenapa aku menderita kalau Allah Maha Pengasih? Saudara, ketika Anda masuk rumah sakit, Anda kemudian dibedah, orang akan melihat proses pembedahan sebagai sesuatu yang kejam secara lahiriah ya. Orang kemudian ada yang diamputasi dan lain-lain. Secara lahiriah terlihat kejam. Tapi pada hakikatnya bukankah itu bentuk kasih sayang kita kepada orang yang sakit? Kita melihat anak kecil direjeng sama orang tua supaya minum obat. Kelihatannya tega sekali. Tapi justru itu cara kita mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak kecil. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan. Kenapa kita tidak bisa berpandangan positif kepada Gusti Allah dengan cara seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian kepada para kekasihnya, kepada para nabi. Nabi itu ujiannya lebih berat ketimbang kita, ketimbang Anda semua. Nabi itu kekasih Allah, meski demikian ujiannya berat. Karena Allah mentakdirkan dunia ini bukan sebagai tempat pembalasan, tapi sebagai tempat ujian.